بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة في الدين ضلالة وكل ضلالة في النار والعياذ بالله. إخوة الإيمان yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pertemuan sebelumnya kita telah mempelajari bersama tentang bagian yang kedua dari aqsamut tauhid, pembagian tauhid, yaitu tauhidul uluhiyah. Dan karena bagian yang kedua inilah, karena tauhidul uluhiyah lah Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasulnya di tengah-tengah manusia untuk senantiasa mendakwahkan kepada manusia, mendakwahkan kepada kita semua agar senantiasa mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam setiap ibadah-ibadah yang kita lakukan. Sebelum masuk ke jenis yang ketiga atau pembagian yang ketiga, tauhidul asma'i was sifat, ada tanbih, peringatan yang dituliskan oleh Syekh Asy-Syarih Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Beliau menjelaskan, minal ajab anna aktsaral musannifina fi ilmi at-tauhid minal mutaakhirin yurakkizuna ala tauhidir rububiyyah. Di antara yang mengherankan, kata beliau rahimahullahu ta'ala, bahwa kebanyakan penulis tentang tauhid minal mutaakhirin, dari ulama-ulama belakangan, memfokuskan pembahasan tentang tauhidur rububiyah. Wa ka'annama yukhatibuna aqwaman yunkiruna wujud Allah. Seakan-akan mereka berbicara kepada kaum yang mengingkari eksistensi Allah Subhanahu wa taala, mengingkari keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Meskipun, kata beliau, memang pada kenyataannya yujadu may yunkirur rabb, ada di antara manusia yang mengingkari adanya Tuhan, yang mengingkari adanya Allah Subhanahu wa taala. Kita kenal sebagai al-ladiniyah atau ateis, ya. Lakin ma aktsarul muslimin al-waqi'ina fi syirkil ibadah. Namun pada kenyataannya, ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin kebanyakan terjerumus dalam kesyirikan terhadap uluhiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Melakukan kesyirikan dalam peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain dia menyembah Allah Subhanahu wa taala, dia juga menyembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun ikhwah, ini tidak kemudian mengurangi betapa pentingnya untuk mempelajari rububiyah Allah Subhanahu wa taala juga. Karena untuk menguatkan iman kita, kita perlu untuk mempelajari rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Mengesahkan Allah, tauhidu af'alillah,
mengisahkan apa yang Allah Subhanahu wa taala lakukan. Kita harus mengenal Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu sebelum kita bisa menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan benar. Jadi perkataan beliau rahimahullahu taala di sini bukan kemudian mengecilkan pembahasan tentang rububiyah, tetapi kenyataan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, kebanyakan kaum muslimin terjerumus kepada kesyirikan dalam hal tauhidul uluhiyah. Tauhidul uluhiyah. Tapi salah satu sebabnya adalah lemahnya tauhidul rububiyah. Lemahnya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Lemahnya rasa berharap kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita kurang mengetahui zat yang kita sembah. Kita kurang mengetahui zat yang kita sembah. Dan itulah ikhwah, kalau kita mungkin terjun di dunia pendidikan, kita melihat anak-anak kita, ini perlu dikuatkan dulu tauhidul rububiyahnya, baru membahas tentang tauhidul uluhiyah. Karena kebanyakan mereka tidak takut sama Allah. Tidak takut sama Allah. Apa sebabnya? Tidak kenal sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Tidak kenal nama-namanya Allah Subhanahu wa taala. Pada dasarnya tauhidul asma was sifat sama tauhidul rububiyah itu satu. Berkenaan dengan af'alullah. Berkenaan dengan apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang kurang kita saksikan kepada anak-anak kita saat ini. Karena kurangnya rasa takut kepada Allah, karena mereka kurang mengenal Allah Subhanahu wa taala sehingga berdampak juga kepada tauhidul uluhiyah. Jadi apa yang beliau rahimahullahu taala sampaikan di sini bukan kemudian menjelaskan bahwa tauhidur rububiyah itu tidak penting untuk kita jelaskan. Dan beliau melanjutkan walihadza yanbaghi ay yurakkiza ala hadzal naw' min at-tauhid. Maka hendaknya kita memfokuskan untuk menjelaskan jenis tauhid yang kedua ini, yaitu tauhidul uluhiyah. Hatta nukhrija ilaihi haula'il muslimin alladzina yaqulun bi annahum muslimun hum musyrikuna wa la ya'lamun. Sehingga kita bisa dengan izin Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan saudara-saudara kita yang mengaku bahwa mereka adalah seorang muslim namun mereka mensekutukan Allah Subhanahu wa taala pada ibadah-ibadah yang mereka lakukan namun mereka tidak mengetahui. Harus kita ajarkan sampai mereka mengetahui mana yang tauhid, mana yang syirik, khususnya dalam perkara beribadah kepada Allah tabaraka wa taala. Berikutnya ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau melanjutkan al-qismu tsalis. Pembagian yang ketiga dari tauhidul asma'i was sifat, yaitu tauhidul asma'i was sifat. Wa huwa ifradullah azza wa jal bima lahu minal asma'i was sifat. Mengisahkan Allah Subhanahu wa taala pada nama-nama dan sifat-sifat yang merupakan milik Allah Subhanahu wa taala. Mengisahkan Allah Subhanahu wa taala pada nama-nama dan sifat-sifatnya yang merupakan milik Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza yatadammanu syai'ain, dan ini mengandung dua hal. Untuk merealisasikan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam nama-nama dan sifat-sifatnya terkandung dua hal sehingga kita bisa merealisasikan tauhidul asma'i was sifat dengan benar. Al-awwal, yang pertama adalah al-itsbat. Yang pertama adalah menetapkan terlebih dahulu. Wa dzalika, dan itu bi an nuthbita lillahi azza wa jal jami'a asma'ihi wa sifatihi allati athbataha li nafsihi fi kitabi aw sunnati nabiyhi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan itu dengan cara menetapkan bagi Allah Subhanahu wa taala semua nama-nama, semua sifat-sifat yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan bagi dirinya.
melalui Al-Quran. Jadi menetapkan semua nama-nama, semua sifat-sifat yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan bagi dirinya fi kitabihi, melalui Al-Quran. Apapun yang Allah sebutkan berkenaan dengan nama-namanya, berkenaan dengan sifat-sifatnya, wajib bagi setiap muslim menetapkan sebagaimana yang Allah tetapkan bagi dirinya. Kemudian au sunnati nabiyhi sallallahu alaihi wasallam, begitupun yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui sunnah nabinya, melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melalui lisan beliau alaihi salatu wassalam. Karena meskipun melalui lisan beliau, itu juga merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Dan beliau alaihi salatu wassalam tidaklah berucap keluar dari hawa nafsunya, keluar dari keinginannya sendiri, melainkan yang menjadi risalah bagi umatnya adalah wahyu yang Allah Subhanahu wa taala wahyukan kepada beliau salawatullahi wasalamuhu alaihi. Jadi menetapkan apa yang Allah tetapkan dari nama-nama dan sifat-sifatnya yang Allah tetapkan di dalam Al-Quran ataupun ditetapkan melalui sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama yang harus dilakukan dalam rangka merealisasikan tauhidul asma'i was sifat. Yang kedua yang harus kita lakukan adalah nafyul mumatsalah. Menafikan, menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk, dengan selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak boleh menamakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya, dengan makhluknya. Bagaimana penjelasannya? Wadzalika bi alla naj'ala lillahi mathilan fi asma'ihi wa sifatihi. Dan hal tersebut dengan cara kita tidak menjadikan bagi Allah Subhanahu wa taala ada yang setara dengannya, ada yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala pada nama-nama dan sifat-sifatnya. Meskipun kita menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, penetapan tersebut tidak boleh melampaui batas. Tidak boleh sampai ketika menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah, tidak boleh sampai menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk. Ini namanya nafyul mumatsalah. Menafikan, menyetarakan Allah, menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Allah Subhanahu wa taala tidak ada sesuatu apapun yang menyerupainya. Tidak ada sesuatu apapun yang sama dengannya. Nafyu al-mumatsalah. Dan Allah menjelaskan wa huwas samiul basir. Dan ia Allah Subhanahu wa taala yang maha mendengar, maha melihat. Lihat ikhwah, ada isbat, ada nafyul mumatsalah di dalamnya. Allah melihat, maha melihat. Allah maha mendengar. Bukankah ada di antara hambanya juga yang melihat, yang mendengar? Ada. Tapi kita harus menetapkan Allah maha melihat, Allah maha mendengar. Tapi jangan sampai melampaui batas. Karena laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada yang serupa dengannya. Jadi pendengaran kita tidak sama dengan pendengarannya Allah. Kita menetapkan bahwa Allah memiliki pendengaran. Tapi laisa kamitslihi syai'un. Allah maha mendengar. Dan tidak ada yang maha mendengar selain Allah Subhanahu wa taala. Meskipun sifat mendengar, Allah juga sandarkan kepada makhluknya. Jadi harus ada dua-dua dari kandungan daripada tauhidul asma'i was sifat ini. Ya, menetapkan, kemudian nafyul mumatsalah, menafikan, menyamakan Allah Subhanahu wa taala, mensetarakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk. Fadallat hadhihi al-ayah ala anna jami'a sifatihi
Ayat ini menunjukkan laisa kamitslihi syai'un, menunjukkan bahwasanya semua sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala la yumathiluhu fiha ahadun minal makhlukin. Tidak ada satupun makhluk yang semisal, yang sama dengan sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Meskipun makhluk itu sami' juga, mendengar juga. Meskipun makhluk itu basir juga, melihat juga. Naam. Fahiya wa in ishtarakat fi aslil ma'na. Meskipun berserikat pada dasar maknanya. Dasar maknanya melihat. Melihat. Allah Maha melihat. Makhluk, contohnya misalnya manusia, juga melihat. Ishtarakat fi aslil ma'na. Asal maknanya mushtarakah. Asal maknanya mushtarakah. Makanya dijelaskan oleh para ulama, ada namanya al-qadru al-mushtarak. Al-qadru al-mushtarak fi aslil ma'na berkenaan dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Namun walakin takhtalifu fi haqiqatil hal. Tapi pada hakikatnya ketika disandarkan kepada Allah, ketika disandarkan kepada makhluk, itu berbeda. Itu berbeda. Hakikatnya berbeda. Faman lam yuthbit ma asbatahu Allah li nafsi. Maka bagi siapa yang tidak menetapkan nama-nama ataupun sifat-sifat yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan bagi dirinya, fahuwa mu'attil, maka dia termasuk golongan mu'attilah. Golongan mu'attilah yang menolak sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, kelompoknya itu Al-Jahmiyah ataupun Mu'tazilah. Al-Jahmiyah ataupun Mu'tazilah. Namun Al-Jahmiyah lebih berat daripada Mu'tazilah. Tapi sama-sama la yuqaddirullaha haqqa qadrihi. Sama-sama tidak memuliakan Allah dengan kemuliaan yang sebenarnya. Menolak sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kalau Al-Jahmiyah menolak semua sifat-sifat Allah. Menolak semua sifat-sifat Allah, menolak juga nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Al-Mu'tazilah menetapkan nama-nama Allah Subhanahu wa taala, lakin khalian minal ma'na, tapi kosong dari arti, kosong dari maknanya. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, semua maknanya adalah Allah. Semua maknanya adalah Allah, tidak membawa makna masing-masing, tidak. Nah, ini keyakinannya Mu'tazilah. Faman lam yuthbit ma athbatahu Allah li nafsi fahuwa mu'attilun. Dia mu'attil, menolak sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Wa ta'tiluhu, penolakannya atau pengingkarannya, hadza yushbihu ta'tila Fir'aun. Menyerupai penolakan ataupun pengingkarannya Fir'aun. Ya, mengingkari sebagaimana Fir'aun mengingkari Allah Subhanahu wa taala, mengingkari sifat-sifat dan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Ini golongan yang pertama. Golongan yang kedua, jadi mu'attil sesat. Golongan yang kedua, wa man athbataha ma'at tashbih. Siapa yang menetapkan, dia menetapkan nama-nama Allah, menetapkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala tapi melampaui batas. Ma'at tashbih, disertai dengan menyerupakan nama-nama sifat-sifat tersebut dengan makhluk. Ya, diserupakan nama-nama dan sifat-sifat tersebut dengan makhluk. Shara musyabihan lil musyrikin alladzina abadu ma'allahi ghairah. Maka dia sama dengan kaum musyrikin yang menyembah Allah Subhanahu wa taala, juga menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kedua. Jadi yang mengingkari, yang menolak, mu'attil.
yang menetapkan tetapi melampaui batas sampai menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk, maka ini musyrik. Menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan selain Allah Subhanahu wa taala. Golongan yang kedua. Golongan yang ketiga, wa man athbataha, siapa yang menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala biduni mumathalah, dan juga tidak menyerupakan nama-nama dan sifat-sifat tersebut dengan selain Allah Subhanahu wa taala, sara minal muwahhidin. Inilah ahli tauhid yang sesungguhnya. Inilah yang benar. Orang-orang yang benar dalam mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, khususnya dalam tauhidul asma'i was sifat. Nama-namanya Allah ditetapkan, sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa taala ditetapkan sebagaimana Allah tetapkan bagi dirinya, ditetapkan oleh Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tidak melampaui batas sehingga menyamakan Allah dengan selain Allah Subhanahu wa taala. Inilah ahlut tauhid. Inilah ahlu at-tauhid, khususnya dalam hal tauhidul asma'i was sifat. Beliau melanjutkan, wa hadzal qismu minat tauhid, jenis tauhid yang inilah, yaitu tauhidul asma'i was sifat, alladzi dallat fihi ba'dul ummah al-islamiyah, yang banyak umat kaum muslimin tersesat, tergelincir di dalamnya. Wanqasamu fihi, dan mereka terpecah belah ila firaqin katsirah, menjadi banyak kelompok. Menjadi banyak kelompoknya. Faminhum man salaka maslakat ta'til. Di antara mereka ada yang mengikuti mazhabnya Mu'attilah, yang mengingkari ataupun menolak nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang kita jelaskan, Al-Jahmiyah dan Mu'tazilah. Wa nafas sifat, mereka menafikan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Apa syubhatnya? Zaiman annahu munazzihun lillah. Mereka menyangka dengan menolak sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala itu sama dengan mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Syubhatnya mereka, yang memiliki sifat itu adalah makhluk. Kalau Allah juga memiliki sifat, artinya kita menyamakan Allah dengan makhluk. Ini syubhatnya mereka. Asal dari syubhat itu filsafat. Ilmu filsafat. Ilmu kalam. Itu asal dari syubhatnya. Sehingga mereka meyakini bahwa ketika kita mensifati Allah Subhanahu wa taala, itu sama dengan menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk. Makanya mereka nafas sifat, menafikan, meniadakan sifat-sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa qad dhalla, dan mereka pun tersesat, jauh tersesat dari jalan yang benar. Li'annal munazzah haqiqatan huwa alladhi yunfa anhu sifatun naqsi wal aib. Karena mensucikan Allah Subhanahu wa taala dengan benar adalah dengan cara menafikan Allah Subhanahu wa taala dari kekurangan dan aib. Dari kekurangan dan aib. Wa yunazzahu kalamuhu min ay yakuna ta'miyatan wa tadlilan. Dan mensucikan ucapannya, firmannya Allah Subhanahu wa taala sebagai ucapan yang menyesatkan, ucapan yang membutakan. Kenapa disebut ucapan yang menyesatkan, ucapan yang membutakan? Bukankah Allah sendiri yang mengatakan, mengitsbat, menetapkan baginya nama-nama dan sifat-sifat di dalam Al-Quran? Kenapa kalian kemudian mengatakan, menolak, mengingkari nama-nama dan sifat-sifat tersebut? Artinya kalian tidak mensucikan Allah. Kalian menuduh apa yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran dari nama-nama dan sifat-sifatnya itu semuanya adalah dusta karena kalian tidak mau menerimanya. Ini artinya mereka meskipun mengira bahwa mensucikan Allah Subhanahu wa taala, ternyata mereka
yang menyandarkan kepada Allah sifat-sifat kekurangan dan aib. Beliau rahimahullahu taala kemudian melanjutkan menjelaskan tentang hal-hal tersebut. Fa'idha qala, maka ketika mereka berkata, Inna Allah laisa lahu sam'un. Ini penjelasannya. Sesungguhnya Allah tidak memiliki pendengaran. Wala basarun. Allah tidak memiliki penglihatan. Wala ilmun. Allah tidak memiliki ilmu. Ini sifat. Wala qudratun. Allah tidak memiliki kuasa, kudrah. Lam yunazzihillah. Hal tersebut tidaklah kemudian mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Meskipun mereka menyangka kalau kita mensifati Allah memiliki penglihatan, memiliki pendengaran, ini mentasbih, menyamakan Allah dengan makhluk. Tapi sebenarnya mereka tergelincir. Mereka salah ketika mereka mengatakan Allah tidak memiliki pendengaran, Allah tidak memiliki penglihatan, tidak memiliki ilmu, tidak memiliki kekuatan. Itu tidaklah mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Bal wasamahu bi'ayubil uyub. Bahkan mereka mensifati Allah Subhanahu wa taala dengan aib yang paling besar. Dengan aib yang paling besar. Kekurangan yang paling besar. Wa wasama kalamahu bit-ta'miyati wat-tadlil. Dan mereka mensifati firman-Nya Allah Subhanahu wa taala bahwa firman tersebut membutakan dan menyesatkan. Membutakan dan menyesatkan. Kenapa? Li'anna Allah yukarriru dzalika fi kalamihi wa yuthbituhu. Karena Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengulang-ulang menyebutkan nama-namanya, menyebutkan sifat-sifatnya. Wa yuthbituhu, dan menetapkannya. Sering kita dengar Sami'un Basir. Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat. Azizun Hakim. Allah Maha perkasa. Allah Maha bijaksana. Ghafurun Rahim. Allah Maha pengampun. Allah Maha penyayang. Fa'idha asbatahu fi kalami. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala menetapkan di dalam firman-firman-Nya nama-nama dan sifat-sifat tersebut, wa huwa khalim minhu, namun tidak ada maknanya, kosong, tidak ada maknanya, kana fi ghayati at-ta'miyati wat-tadlil, sungguh itu berada di puncak penyesatan, pembutaan terhadap orang yang membacanya, terhadap orang yang membacanya. Wal qadhi fi kalamillahi ta'ala, dan ini merupakan al-qadh, at-ta'nu, tuduhan yang keji terhadap firman-Nya Allah Subhanahu wa taala. Ini yang mengambil jalan al-mu'attilah, menolak, mengingkari nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Wa minhum man salaka maslakat tamthil. Ada di antara mereka juga yang menetapkan, ya, dijelaskan secara rinci, secara lebih jelas. Ada yang menetapkan, namun mereka melampaui batas, sehingga penetapan tersebut dia samakan dengan makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Mereka menyangka za'iman bi annahu muhakkikun lima wasafallahu bihi nafsah. Mereka menyangka dengan apa yang mereka lakukan tersebut, mereka benar dalam rangka merealisasikan, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam nama-nama dan sifat-sifatnya. Karena mereka sudah menetapkan. Mereka sudah menetapkan. Namun mereka melampaui batas. Dan disebutkan juga oleh Asy-Syaikh rahimahullahu ta'ala, wa qad dallu. Mereka juga sesat. Mereka juga tersesat. Li'annahum lam yaqdurullah haqqa qadrih. Karena mereka tidak memuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benarnya.
dengan sebenar-benarnya memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Idh wasamuhu bil aibi wan naqs. Ya, karena mereka juga dalam hal ini mensifati, tidak mensucikan Allah Subhanahu wa taala, al-ismah. Tidak mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari kekurangan dan aib. Dari kekurangan dan aib. Li'annahum ja'alu al-kamil. Bagaimana penjelasannya? Karena mereka menjadikan satu zat yang sempurna dalam semua aspek. Satu zat yang sempurna dalam semua aspek. Kemudian kannaqisi min kulli wajh, disamakan dengan zat makhluk yang memiliki kekurangan dalam semua aspek yang dimilikinya. Menyamakan zat yang sempurna dalam semua aspek yang dia miliki disamakan dengan makhluk yang memiliki semua kekurangan pada semua aspek yang dia miliki. Wa idza kana iktiranu tafdilil kamil 'ala an-naqis yahittu min qadrihi. Karena ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, membandingkan sesuatu yang sempurna dengan sesuatu yang tidak sempurna, ini merendahkan nilai keagungan sesuatu yang sempurna tersebut. Berkata di dalam sebuah syair disebutkan, alam tara anna as-sayfa yanqusu qadruhu idza qila inna as-sayfa amdha minal asa. Bukankah nilai dari pedang tersebut berkurang? Nilai kemuliaan dari pedang tersebut berkurang idza qila, apabila kita mengatakan inna as-sayfa amdha minal asa. Sesungguhnya pedang tersebut lebih tajam, lebih bisa memutuskan dibandingkan tongkat. Ini merendahkan, betul ucapannya. Tapi ini merendahkan pedang. Merendahkan pedang. Sama dengan ucapan kita. Kalau kita mengatakan singa lebih cepat larinya dibandingkan siput. Betul atau salah? Tapi ini merendahkan apa? Merendahkan singa. Singa dibandingkan dengan siput dalam hal kecepatan berlari. Ini merendahkan singa. Sama dengan yang tadi. Pedang dibandingkan dengan tongkat dalam hal ketajaman. Ini merendahkan pedang. Merendahkan pedang. Makanya beliau kemudian menjelaskan di sini, fa kaifa bitamthilil kamil bin naqs, yang kita bandingkan tadi ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, antara makhluk dengan makhluk. Antara makhluk dengan makhluk. Bagaimana lagi ketika yang kita bandingkan adalah yang maha sempurna dari segala aspeknya, dari segala sisi, dibandingkan dengan yang memiliki segala kekurangan dalam segala aspeknya. Tidak bisa dibandingkan. Tidak bisa dibandingkan sama sekali. Hadza a'zamu ma yakunu jinayatan fi haqqillahi azza wajal. Ini merupakan kejahatan yang sangat besar terhadap haknya Allah tabaraka wa taala azza wa jalla. Wa in kana al-mu'attilun, meskipun kalau kita bandingkan antara al-mu'attil wal musyabbih, itu derajat kesesatannya al-mu'attilun lebih besar dibandingkan al-musyabbih. Ya, yang menolak, mengingkari nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala lebih jauh tersesatnya dibandingkan yang menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Lakin beliau menjelaskan al-kull lam yaqdurillah haqqa qadrih. Kedua-duanya tidak memuliakan Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya, dengan sebenar-benarnya. Kedua-duanya salah. Kedua-duanya tersesat. Fal wajib, maka yang wajib, inilah ahlu sunnah wal jamaah, an nu'mina bima wasafa Allah wa samma bihi nafsahu fi kitabih. Kita mengimani nama-nama
dan sifat-sifat yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan bagi dirinya fi kitabih, di dalam Al-Qur'an, wa ala lisani rasulih, begitupun melalui lisannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, min ghairi tahrifin. Ini kuyutnya berikutnya, tanpa boleh ditahrif, tidak boleh tahrif. Wala ta'til, tidak boleh ta'til. Wala takyif, tidak boleh ditakyif. Wala tamthil, tidak boleh ditamthil. Hakadha, seperti inilah yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah wa ghairuhu min ahli ilm, dari dan selain beliau dari ahli ilmu. Fattahrifu fin nusus. Tahrif, istilah-istilah yang kita gunakan tadi ikhwah, tahrif, ta'til, takyif, tamthil, ini istilah yang digunakan dalam rangka membantah mereka yang tergelincir dalam tauhidul asma'i was sifat. Jadi ingat istilah ini ketika membahas tentang tauhidul asma'i was sifat. Tahrif. Tahrif ini fin nusus. Mereka lakukan pada nas-nas syariat. Artinya ayat-ayat Al-Quran, sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbicara tentang sifat-sifat Allah, nama-nama Allah Subhanahu wa taala, mereka tersesat karena melakukan tahrif. Sedikit kita menjelaskan maknanya. Tahrif secara bahasa artinya tabdil atau tagyir, mengganti. Mengganti. Tahrif ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, meskipun Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menyebutkan di sini secara mutlak, tapi kebanyakan yang beliau maksud di sini adalah tahrif ma'nawi. Tahrif secara makna. Tahrif dibagi menjadi dua. Tahrif lafzi dan tahrif ma'nawi. Contohnya, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Ar-Rahman, yaitu Allah Subhanahu wa taala, beristiwa di atas arsy. Bagaimana tahrif lafzi? Tahrif lafzi terhadap ayat ini, jika ada orang yang kemudian mengatakan lafaz istawa itu salah, diganti menjadi istaula, menguasai lafaznya. Jadi sudah diganti dari lafaznya. Istaula, lafaznya salah. Lafaz yang Allah sebutkan itu salah. Ini tahrif lafzi. Tahrif ma'nawi, lafaznya benar, tapi maknanya adalah istaula. Nah, ini yang banyak dilakukan oleh kebanyakan kaum muslimin hari ini, yang menisbatkan akidahnya kepada Asy'ariyah, Maturidiyah, Al-Kullabiyah. Tiga ini, Asy'ariyah, Maturidiyah, Al-Kullabiyah. Ini yang mereka lakukan, tahrif secara makna. Mereka nggak berani mengganti kalimat yang ada di dalam Al-Quran, tapi mereka berani mengganti maknanya tanpa didasari dengan dalil. Inilah yang disebut sebagai apa? Takwil. Tapi takwil yang dimaksud di sini adalah takwil fasid, takwil yang salah. Karena ada juga takwil yang benar, takwil yang didasari dengan dalil. Dan ulama-ulama ahlu sunnah wal jamaah ada juga, apalagi yang mutaqaddimin, yang terdahulu, menggunakan istilah takwil. Kalau antum buka tafsir At-Tabari, setiap Al-Imam At-Tabari sudah membawakan ayat, pasti kalimat selanjutnya al-qawlu fi ta'wili qaulillahi ta'ala. Al-qawlu fi ta'wili qaulillahi ta'ala. Beliau menggunakan istilah takwil, tapi yang beliau maksud di situ adalah tafsir. Apa dalilnya? Kenapa yang dimaksud di situ adalah tafsir? Buktinya ketika beliau menjelaskan tentang ayat tersebut, dalil-dalil semua yang dibawakan.
Dalil-dalil semua yang dibawakan. Tidak ada yang dibawa dari kantongnya sendiri. Tidak ada yang dibawa dari akalnya. Artinya takwil ini takwil sahih. Takwil sahih. Namun perlu untuk kita memahami bersama ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi tadi. Pada hakikatnya yang mereka namakan sebagai takwil itu adalah tahrif. Nanti dijelaskan lebih lanjut. Tahrif tadi terjadi di nas-nas. Wa ta'til fil mu'taqad. Penolakan, pengingkaran terhadap nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala ini berkaitan dengan akidah. Berkaitan dengan keyakinan. Berkaitan dengan keyakinan karena mereka meyakini tidak boleh menetapkan sifat-sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Ketika menetapkan sifat-sifat bagi Allah Subhanahu wa taala itu sama dengan menyamakan Allah dengan makhluk. Jadi at-ta'til ini berkenaan dengan keyakinan. Wat takyif, takyif itu membagaimanakan atau menggambarkan. Membagaimanakan atau menggambarkan. Apa yang digambarkan? Sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Bertanya tentang bagaimana sih istiwanya Allah? Bagaimana sih turunnya Allah Subhanahu wa taala dari langit ketujuh ke langit dunia di sepertiga malam terakhir? Ini takyif. Ini namanya takyif, membagaimanakan, menggambarkan. Ini terjadi ketergelinciran yang mereka lakukan dalam sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Tamtsil juga fi sifat. Begitupun menyerupakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk, ini juga terjadi pada sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang mereka lakukan. Cuma ada sedikit perbedaan di antara takyif dan tamtsil. Illa annahu akhas. Kecuali tamtsil itu lebih khusus, lebih spesifik dibandingkan takyif. Menyerupakan Allah dengan makhluk itu lebih khusus, lebih spesifik dibandingkan menggambarkan, membagaimanakan sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Fa kullu mumatthilin mukayyif wala aqs. Karena setiap yang menyerupakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk pasti melalui tahap takyif terlebih dahulu. Tidak mungkin dia menyamakan Allah dengan makhluk kalau dia tidak memikirkan bagaimana sifatnya Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu. Kalau dia tidak menggambarkan bagaimana sifat Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu. Pasti melalui proses takyif terlebih dahulu baru bisa terjerumus ke dalam tamtsil. Tapi tidak sebaliknya. Tidak semua yang mentakyif, menggambarkan, menanyakan tentang bagaimana sifatnya Allah Subhanahu wa taala pasti terjerumus ke dalam tamtsil. Contohnya misalnya ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nuzulullah ila sama'id dunya. Turunnya Allah Subhanahu wa taala di sepertiga malam terakhir ke langit dunia. Bagaimana takyifnya? Ketika seseorang mempertanyakan tentang bagaimana sih turunnya Allah Subhanahu wa taala dari Sidratul Muntaha ke langit dunia. Ketika dipertanyakan, ini takyif. Kemudian ketika disimpulkan dari pertanyaan tersebut, turunnya dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Ini tamtsil. Karena yang turun dari tempat tertinggi ke tempat rendah siapa? Makhluk. Jadi kalau cuma bertanya bagaimana sih turunnya Allah Subhanahu wa taala, ini masih di tahap takyif. Tapi tersesat juga, jangan sampai salah paham. Salah juga. Kalau sudah menjawab dari pertanyaan tersebut, turunnya dari tempat tinggi ke tempat yang rendah, ini tamtsil. Dan tamtsil ini tidak mungkin terjadi tanpa melalui tahap takyif terlebih dahulu. Berbeda dengan takyif. Tidak semua yang mentakyif
pasti mentamthil, menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk. Naam. Itu sedikit penjelasan berkenaan dengan yang disampaikan oleh Asy-Syaikh rahimahullahu taala. Fa kullu mumaththilin mukayyif wala aks. Fayajibu an nabra'a aqidatuna, maka wajib bagi kita untuk berlepas diri. Akidah kita ini berlepas diri dari hadhil umuril arba'ah, dari 4 perkara tersebut. Tahrif, ta'til, takyif, tamthil. Atau mungkin sebagian ulama membahasakan tamthil, tashbih. Ya, tamthil atau tashbih. Ta'til biasa juga dibahasakan sebagai tafwid. Tafwid. Mereka menolak maknanya karena ta'til itu raddul ma'na wa tafwiduhu ilallah. Menolak maknanya dan menyerahkan kepada Allah. Allah lah yang mengetahui maknanya. Makhluk tidak ada yang tahu maknanya. Gimana ceritanya? Apa tujuannya diturunkan kalau cuma Allah yang tahu maknanya? Apa hikmahnya diturunkan? Nama-nama dan sifat-sifat Allah jelaskan di banyak sekali tempat di dalam Al-Qur'an. Ya, untuk membantah mereka. Kemudian beliau rahimahullahu taala menjelaskan lebih rinci lagi berkenaan dengan masing-masing dari tahrif, ta'til, takyif dan tamthil. Sedikit lagi baru kita salat. Wa ya'ni bit tahrif. Wa na'ni bit tahrif. Yang kami maksudkan dengan tahrif di sini at-ta'wil alladhi salakahu al-muharrifuna li nususis sifat. Adalah ta'wil. Ta'wil yang dilakukan oleh para muharrifun. Ya, para muharrifun yang mengganti baik secara lafaz ataupun secara makna, dan lebih spesifik di sini yang dimaksud adalah secara makna. Nas-nas yang berbicara tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Li'annahum sammau anfusahum ahlat ta'wil. Karena mereka menamakan dirinya sebagai ahli ta'wil untuk mengelabui orang-orang awam. Karena kalau disebut sebagai ahli ta'wil, orang awam mudah untuk menerimanya. Karena ta'wil itu diantara artinya tafsir. Berarti dia mufassir, ahli tafsir. Makanya mereka ingin mengelabui orang-orang awam sehingga mereka menamakan dirinya ahli ta'wil. Kalau mereka menamakan dirinya ahli tahrif, kabur semua orang awam. Meskipun awam, pasti kabur. Tidak akan mengikuti apa yang mereka yakini. Kenapa ikhwah? Kalau ada yang mendengar ada ahlut tahrif, artinya kan mengganti. Kita berbicara tentang sifat-sifat Allah, nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Mengganti nama-nama Allah, mengganti sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, siapapun yang mendengarkan perkataan ini pasti tidak akan menerima. Makanya mereka membahasakan tahrif yang mereka lakukan dengan ta'wil, supaya dipahami oleh orang awam apa yang mereka lakukan adalah tafsir. Apa yang mereka lakukan adalah tafsir. Li ajli taltifil maslakil ladzi salaku. Ini yang beliau rahimahullahu taala jelaskan untuk memudahkan, terdengar lembut, ya, kalimat yang mereka gunakan. Li'anna nufus, karena jiwa kita ini, siapapun dia yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, meskipun orang-orang awam, tanfiru min kalimati tahrifin, pasti kabur, tidak menerima kalau mereka menggunakan kalimat tahrif, mengganti sifat-sifat Allah, mengganti nama Allah Subhanahu wa taala. Lakin hadza min babi zakhrafatil qaul wa tazyinihi linnas. Sebagaimana yang kita sampaikan tadi. Ini hanya mengelabui manusia agar menerima apa yang mereka lakukan, keyakinan mereka terhadap
nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala hatta la yanfiru min, sehingga mereka manusia secara umum tidak meninggalkan akidah yang mereka sebarkan, ya, akidahnya Asy'ariyah, akidahnya Maturidiyah, Kullabiyah. Naam. Wa haqiqatu ta'wilihim, adapun hakikat takwil yang mereka lakukan adalah at-tahrif. Adalah tahrif. Wa huwa, makna dari tahrif ikhwah, sarful lafzi an zahirihi. Memalingkan lafaz dari maknanya yang asli, dari zahirnya. Memalingkan lafaz dari zahirnya, dari maknanya yang asli. Dari maknanya yang asli. Dan perlu kita ketahui, sebagaimana kami sampaikan tadi, tidak setiap sarful lafzi an zahirihi adalah kekeliruan. Tidak setiap memalingkan lafaz dari maknanya itu salah. Ada yang benar, ada yang salah. Mana yang benar? Mana yang benar? Fanaqul, kata beliau rahimahullahu ta'ala, haula'il ladzina, fanaqul hadha as-sarfu in dalla alaihi dalilun sahih falaysa ta'wilan. Pemalingan makna kalau ditunjukkan oleh dalil yang sahih, didasari oleh dalil yang sahih, maka ini bukan artinya ta'wil. Bukan artinya ta'wil dalam arti ta'wil yang mereka maksudkan. Ta'wil yang mereka maksudkan. Atau kita katakan ta'wil fasid. Ta'wil fasid. Karena tidak didasari dengan dalil. Bil makna alladhi turidun. Ya, dengan makna ta'wil yang kalian inginkan, yang kalian maksudkan. Walakinnahu tafsir. Tapi kalau didasari dengan dalil, ta'wil yang dimaksud adalah tafsir. Wa illam yadullu alaihi dalil. Kalau tidak didasari dengan dalil, maka yang mereka lakukan itu adalah tahrif, mengganti. Lebih spesifik tahrif maknawi. Secara makna. Wa taghyirun lil kalimi amma wadhihi, mengganti kalimat dari tempatnya semula. Ya, dari maknanya yang sebenarnya. Fahaula'il ladzina dhallu bihadhihi at-tariqah, mereka sesat dengan metode yang mereka lakukan. Fasaru yuthbituna as-sifat lakin bitahrif. Mereka menetapkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, tapi dengan cara mentahrifnya. Melakukan takwil secara takwil fasid, takwil yang rusak, yang tidak bisa diterima. Qad dallu. Mereka pun tersesat. Wasaru fi tariqin mu'akisin li tariqi ahlus sunnati wal jamaah, dan mereka berada di jalan yang bersimpangan, ya, dengan jalannya ahlus sunnah wal jamaah. Dengan jalannya ahlus sunnah wal jamaah. Wa alaihi la yumkinu ayyusafu bi ahli sunnati wal jamaah. Karena apa yang mereka lakukan tersebut tahrif, tidak mungkin mereka disifati sebagai ahlus sunnah wal jamaah. Kenapa? Li'annal idhafata taqtadi nisbah. Karena mengidhafahkan, menyandarkan sesuatu, itu melazimkan nisbat kepadanya. Fa ahlus sunnah muntasibuna lis sunnah. Ahlus sunnah semestinya yang benar adalah ketika dirinya dinisbatkan kepada sunnah. Kenapa? Li'annahum mutamassikuna biha. Karena mereka berpegang teguh terhadap sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa haula, adapun mereka yang melakukan tahrif, laisu mutamassikina bis sunnah. Tidaklah berpegang teguh terhadap sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam fima dhahabu ilaihi minat tahrif, berkenaan dengan tahrif yang mereka lakukan berkaitan dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Wa aidan al-jamaah fil asal, dan juga kalimat al-jamaah pada dasarnya maknanya adalah al-ijtima', berkumpul.
atau bersatu. Wahum ghairu mujtami'in fi araihim. Mereka tidaklah bersatu pada pandangan-pandangan mereka. Tidak bersatu. Fa fi kutubihim at-tadakhul wat-tanakut wal-ittirab. Di kitab-kitab mereka kita bisa mendapatkan tadakhul satu dengan yang lainnya. Tanakut satu dengan yang lainnya. Satu alim dengan alimnya yang lain saling berselisih di dalam menjelaskan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dijelaskan di sini ada keguncangan, al-ittirab. Mereka sendiri tidak yakin dengan akidah yang mereka tulis. Al-ittirab, keguncangan. Tidak yakin dengan akidah yang mereka tulis. Nanti ada contohnya. Hatta inna ba'dahum yudallilu ba'dan. Sampai sebagian dari mereka, ini sama-sama satu akidah. Tapi sebagian dari mereka menyesatkan yang lainnya. Bahkan lebih daripada itu, wa yunaqadu huwa binafsihi. Dia yang menyelisihi dirinya sendiri. Apa maksudnya? Di satu kitab dia menuliskan berkenaan dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, keyakinannya. Di kitab yang lain dia sendiri yang membantah tulisannya sendiri di kitab yang pertama. Ini terjadi di antara mereka ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya insyaallah mungkin kita akan lanjutkan setelah selesai melaksanakan salat Isya berjamaah. Hadza wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammad. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man saru ala nahjihi wattaba ala syari'atihi wa da'a ila millatihi ila yaumiddin, amma ba'du. Ikhwatal iman, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Kita sedikit melanjutkan terakhir tadi berkenaan dengan penjelasan beliau rahimahullahu taala berkenaan dengan al-jamaah. Al-jamaah pada dasarnya maknanya adalah al-ijtima', berkumpul di atas kebenaran. Namun pada hakikatnya mereka pun tidak berkumpul di atas kebenaran tersebut. Mereka berbeda-beda pendapat dalam masalah nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, waqad naqala syahirut tahawiyah, dinukilkan oleh syarih at-tahawiyah beliau Al-Izz ibn Abdissalam rahimahullahu taala. Al-Izz ibn Abdissalam rahimahullahu taala anil Ghazali. Beliau menukil dari al-Imam Al-Ghazali. Wa huwa mimman balagha dhirwata ilmi al-kalam. Imam Al-Ghazali ini termasuk di antara mereka yang sampai ilmunya terhadap ilmu kalam ini sampai berada di puncaknya. Kalaman idza qara'ahu al-insan, perkataan apabila dibaca oleh manusia, oleh kita, tabayyana lahu ma alaihi ahlul kalam min al-khata'i waz-zalali wal-khatal. Maka akan jelas bagi kita bahwa apa yang diyakini oleh ahlul kalam itu banyak kekeliruan di dalamnya. Ya, banyak kekeliruan di dalamnya, banyak penyimpangan yang terjadi di dalamnya. Waz-zalal, banyak ketergelinciran yang terjadi di dalamnya. Wa annahum laisu ala bayyinatin min amrihim, dan mereka tidak sepenuhnya yakin terhadap akidah mereka. Tidak sepenuhnya yakin terhadap akidah mereka atau prinsip-prinsip mereka. Di antaranya juga waqala Ar-Razi, Al-Imam Ar-Razi, salah satu pembesarnya Asy'ariyah, wa huwa min ru'asaihim, apa yang dia tuliskan, nihayatu iqdamil uquli iqali. Ya. Akhir dari mendahulukan akal daripada dalil, akhir dari mendahulukan akal
iqaluh adalah keterbatasan. Keterbatasan karena kita paham akal kita ini sangat terbatas. Sangat terbatas. Wa ma utitum minal ilmi illa qalil. Ilmu yang diberikan kepada kita itu sangat sedikit. Wa aktsaru sa'yil 'alamin dhalalu. Dan kebanyakan usaha yang dilakukan oleh manusia adalah berujung kepada kesesatan. Ya, kesesatan yang mereka lakukan. Wa arwahuna fi wahsyatin min jusumina. Ruh-ruh kami dalam keadaan guncang, gamang dari jasad-jasad kami. Maksudnya di sini mereka ketika ditanya tentang ruh, hakikat ruh, tidak ada yang bisa menjelaskan. Tidak ada yang bisa menjelaskan. Mereka berusaha untuk mengetahui bagaimana hakikatnya ruh dengan jasad kita ini. Nah, tidak ada yang bisa mengetahui. Itu kan yang dilakukan oleh filsafat, mencari hakikat. Wa ghayatu dunyana adzaw wa babal. Dan puncak dunia yang paling tinggi bagi mereka adalah gangguan dan malapetaka, wabal. Walam nastafid min bahthina tula umrina. Pencarian yang kami lakukan sepanjang hidup kami tidak mendapatkan apa-apa. Belajar ilmu kalam ini seperti ini. Tidak ada ujungnya. Tidak akan mendapatkan apa-apa. Apa yang dia dapatkan? Siwa an jama'na kila fihi kila wa qalu. Kecuali mengumpulkan katanya dan katanya. Katanya fulan, dan katanya fulan. Tidak akan ada akhirnya. Kenapa ikhwah? Tidak ada standarisasi di dalam beragama. Kalau kita menjadikan akal sebagai standar di dalam beragama, akalnya siapa yang mau kita gunakan? Akalnya Al-Imam Ar-Razi? Datang misalnya 10 tahun berikutnya, orang yang lebih cemerlang lagi akalnya, mau ganti lagi cara beragamanya. Datang lagi berikutnya, lebih berakal lagi, mau ganti lagi cara beragamanya. Nah, ini tidak masuk akal kalau menjadikan akal sebagai standar di dalam beragama. Naam. Bahkan summa qala, dia sendiri mengakui, Al-Imam Ar-Razi, laqad ta'ammaltu at-turuq al-kalamiyah wal manahij al-falsafiyah. Aku telah mengamati metode-metode yang dilakukan oleh ahli kalam dan manhaj-manhaj oleh ahli filsafat. Manhajnya mereka, caranya mereka di dalam beristimbat. Fama ra'aituha tashfi 'alilan wala tarwi ghalilan. Maka aku tidak mendapatkan bahwa hal tersebut bisa menyembuhkan orang yang sakit. Ataupun menghilangkan dahaga orang yang haus. Artinya belajar filsafat, belajar ahli kalam, tidak akan mendapatkan solusi di dalamnya. Wa wajadtu aqrabat turuqa tariqatal Qur'an. Sendiri mengakui. Dan aku mendapati bahwa metode yang paling benar adalah metodenya Al-Quran. Di sini lebih spesifik, yang dia maksud adalah dalam asma' wa sifat. Dibuktikan dengan contoh yang disebutkan. Aqra'u fil itsbat. Aku membaca ayat yang menetapkan. Menetapkan Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Ar-Rahman, yaitu Allah Subhanahu wa taala beristiwa di atas arsy-Nya. Ilaihi yas'adul kalimut thayyib. Kepada Allah Subhanahu wa taala akan naik perkataan-perkataan yang baik. Ya'ni fa uthbituhu. Maka aku pun menetapkannya sebagaimana ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Simpel sebenarnya akidahnya Ahlussunnah. Allah tetapkan. Tetapkan. Kita juga ikut menetapkan apa yang Allah tetapkan. Dan selanjutnya, wa aqra'u fin nafi, ay nafyul mumatsalah. Dan aku juga membaca ayat-ayat yang menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk. Jadi jangan disangka ketika menetapkan sifat-sifat Allah itu sama dengan menyamakan
menyamakan sifat-sifat Allah dengan makhluk. Tidak. Ada isbat, ada nafyu. Nafyul mumatsalah. Contohnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laitsa kamitslihi syai'un." Tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Firman-Nya yang lain, "Wala yuhituna bihi ilma." Ilmu Allah Subhanahu wa taala atau ilmu mereka tidak dapat meliputi yuhituna ilmu Allah tabaraka wa taala. Yakni fa'anfil mumatsalah. Maka aku pun menafikan, meniadakan, menyetarakan, menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan yang lainnya, dengan makhluk. Wa anfi al-ihatata bihi ilma, dan aku pun menafikan bahwa ada yang mereka tidak bisa meliputi ilmu Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau mengatakan, wa man jarraba mithla tajribati, siapa yang mencoba seperti yang aku coba atau seperti pengalamanku, kata beliau, arafa mithla ma'rifati, maka dia akan mengetahui sebagaimana yang aku ketahui. Fanajiduhum hayara muttaribin laisu ala yakinin min amrihim, maka kita mendapati mereka bingung sendiri. Mereka menuliskan tentang akidahnya, tapi mereka menuliskan kurang yakin juga terhadap akidah tersebut. Ini artinya muttarib, kebingungan, hayar, dan di dalamnya kontradiktif, ya. Laisu ala yakinin min amrihim, mereka tidak meyakini akidah mereka sendiri. Wa najidu, sebaliknya, wa tajidu afwan, kita mendapatkan man hadahu Allahu siratal mustaqim, siapa saja yang diberikan hidayah, diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, berada di atas jalan yang lurus. Bagaimana kondisinya? Mutmainnan. Mereka tenang. Tenang kenapa? Mereka tahu betul kadarnya sebagai makhluk. Akalnya terbatas. Tidak mungkin yang terbatas ini bisa meliputi semua ilmunya yang tidak terbatas. Tenang mereka. Apa yang disampaikan berkenaan dengan zat, apa yang dilakukan oleh yang menyampaikan, yakini saja sebagaimana yang disampaikan. Dan apa yang dinafikan, nafyul mumatsalah, kita melakukan sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan di dalam Al-Qur'an. Ini membuat kita tenang, karena tidak memikirkan hal-hal yang akal kita tidak sampai ke sana. Pusing sendiri, stres sendiri. Ya, pusing sendiri. Munsyarih as-sadr. Ahlus sunnah lapang dadanya terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan. Hadi al-bal, tentram pikirannya. Tidak memikirkan hal-hal yang tidak bisa akalnya menjangkau kepada hal tersebut. Hadi al-bal. Yaqra'u fi kitabillah. Mereka membaca dari Al-Qur'an, wa fi sunnati Rasulih sallallahu alaihi wasallam, dan dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma athbatahu Allahu li nafsihi minal asma'i wa sifat fayuthbit. Apa yang Allah tetapkan bagi dirinya dari nama-nama dan sifat-sifatnya, begitu pun yang ditetapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mereka Ahlus Sunnah wal Jamaah menetapkan sebagaimana Allah menetapkan, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menetapkan bagi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Idza ahada a'lamu minallahi billah. Karena tidak ada satupun yang lebih tahu tentang Allah kecuali Allah sendiri. Jangan sok tahu tentang Allah. Jangan menghukumi, memberikan aturan-aturan tersendiri bagi Allah Subhanahu wa taala dilandaskan dengan akal. Wala asdaqu khabaran min khabarillah. Tidak ada yang lebih benar
apa yang disampaikan, melainkan dari apa yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan. Wala asahhu bayanan min bayanillah. Tidak ada yang lebih sahih penjelasannya dibandingkan penjelasannya Allah Subhanahu wa taala. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, yuridullahu liyubayyina lakum. Allah menginginkan menjelaskan kepada kalian syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Yubayyinullahu lakum an tadillu. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan batasan-batasannya agar kalian tidak tersesat. Itu fungsinya Al-Qur'an. Wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'. Kami turunkan kepadamu Muhammad Al-Kitab, Al-Qur'an. Apa tujuannya? Tibyanan likulli syai', penjelasan bagi segala sesuatu. Tidak kosong dari makna. Wa man asdaqu minallahi qila. Siapa yang lebih benar perkataannya daripada Allah Subhanahu wa taala? Wa man asdaqu minallahi haditha. Siapa yang lebih benar ucapannya dibandingkan Allah Subhanahu wa taala? Tidak ada. Fa hadhil ayat, maka ayat ini ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ghairuha, dan ayat-ayat yang lainnya banyak di dalam Al-Qur'an, tadullu ala anna Allah yubayyinu lil khalqi ghayatal bayan at-tariqah allati tusiluhum ilaih. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada manusia, kepada kita semua dengan sejelas-jelasnya jalan yang menyampaikan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya jalan yang menyampaikan kita kepada ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu kita pahami bersama, wa a'zamu ma yahtajul khalqu ila bayanihi ma yata'allaqu billahi ta'ala. Dan yang paling besar yang dibutuhkan oleh kita sebagai makhluk adalah penjelasan yang berkenaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin tidak dijelaskan, karena ini kebutuhan kita yang paling besar. Berkenaan dengan nama-nama, berkenaan dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, agar kita betul-betul mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Apa ilahnya? Hatta ya'budullaha ala basirah. Sehingga kita beribadah kepada Allah itu didasari dengan ilmu yang benar. Didasari dengan basirah, ilmu yang benar. Kenapa ikhwah? Lianna ibadata man lam na'lam sifatihi. Karena beribadah kepada zat yang kita tidak tahu sifatnya. Apa dasarnya kita beribadah kepada zat yang kita tidak kenal, tidak tahu sifatnya? Aw man laisa lahu sifah, atau beribadah kepada zat yang tidak punya sifat. Apa dasarnya kita beribadah? Makanya beliau rahimahullahu taala menyatakan di sini, amrun la yatahaqqaqu abadan, perkara yang tidak mungkin terjadi. Yang tidak mungkin terjadi. Beribadah kepada zat yang tidak punya sifat, beribadah kepada zat yang tidak kita ketahui sifatnya sama sekali. Tidak mungkin terjadi. Fala budda an na'lama, maka wajib bagi kita untuk mengetahui min sifatil ma'bud, sifat-sifat zat yang kita sembah. Ma naj'aluka naltaji'u ilaihi wa na'buduhu haqqan, yang bisa membuat kita kembali kepadanya, berharap kepadanya, beribadah kepadanya dengan sebenar-benarnya. Dengan sebenar-benarnya. Wala yatajawazul insan, dan manusia tidak boleh melampaui batas ila at-takyifi aw at-tamthil. Berbicara tentang takyif dan tamthil. Tidak boleh melampaui batas sebagaimana yang dilakukan oleh ahlut takyif wa ahlut tamthil. Li'annahu idza kana ajizan. Ini juga secara logika dibantah oleh beliau rahimahullahu taala. Seandainya kalaulah manusia tidak mampu an tasawwuri nafsihi allati baina jambaihi, tidak mampu tasawur, menjelaskan tentang dirinya. Ada jasad, ada ruh. Siapa yang bisa menjelaskan secara spesifik bagaimana rinciannya ruh? Apa kata Allah Subhanahu wa taala ketika Nabi ditanya tentang ruh? Yas'alunaka 'anir ruh. Apa jawabannya? Apa perintahnya Allah Subhanahu wa taala? Dari
Jawaban yang harus diberikan oleh Nabi Muhammad SAW. Kulir ruhu min amri rabbi. Katakan kepada mereka, ruh itu adalah urusannya Allah Subhanahu wa taala. Mereka berusaha mencari tentang detailnya tentang ruh, tidak ada yang mengetahui. Kalau kita sebagai manusia ajiz, tidak bisa menjelaskan secara sempurna diri kita sendiri yang terdiri dari jasad dan ruh, maka ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, famin babi aula ay yakuna ajizan an tasawwuri haqa'iqi ma wasafa Allah bihi nafsa. Maka bagaimana mungkin dia bisa menggambarkan sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, as-su'alu anil kaifiyah far'un anis su'ali fid dzat. Ini kaidah juga. Bertanya tentang kaifiyah, sifatnya Allah Subhanahu wa taala, bagaimana sifatnya Allah Subhanahu wa taala, ini cabang dari pertanyaan bagaimana zatnya Allah Subhanahu wa taala. Kita baru tahu bagaimana caranya manusia duduk kalau kita sudah lihat zatnya bagaimana. Ya. Kalau kita sudah lihat zatnya bagaimana? Bagaimana turunnya kalau kita sudah lihat zatnya bagaimana? Tapi kalau zatnya tidak pernah kita lihat, maka tidak mungkin kita bisa menceritakan sifatnya. Jangankan ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada makhluk yang kita ketahui zatnya, tapi kita tidak tahu bagaimana menceritakan sifatnya. Ada yang bisa menceritakan bagaimana sifat duduknya semut. Bagaimana sifat duduknya semut? Ada yang bisa menceritakan apanya yang di bawah kepalanya. Ya, ada yang bisa menceritakan bagaimana sifat duduknya semut. Ada yang bisa menceritakan secara pasti unta itu, apakah kakinya yang di depan dua itu, apakah itu kaki atau tangan? Ini kita lihat ini. Apakah itu kaki atau tangan? Ini kan sebab, di antara sebabnya khilaf. Ketika kita i'tidal, sujud, apakah lutut duluan atau tangan duluan? Ya, berkenaan dengan hadis. Hadis bercerita tentang unta. Itu khilafnya, karena ada di antara ulama mengatakan itu kaki. Ada di antara ulama yang mengatakan itu tangan. Ini yang kita lihat saja. Kadang kita tidak tahu, kadang kita berselisih paham, apalagi yang tidak kita lihat sama sekali. Maka tidak mungkin kita bisa menggambarkan bagaimana sifatnya, bagaimana sifat istiwanya, bagaimana sifat turunnya Allah Subhanahu wa taala. Naam. Walihada yajibu 'alal insan, maka wajib bagi manusia, bagi kita semua, ayyamna'a nafsahu anis su'al, untuk menghalangi dirinya bertanya tentang 5 kenapa, wa kaifa, bagaimana, fima yata'allaku bi asma'illahi wa sifati, yang berkenaan dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Wa kadza yamna'u nafsahu, begitupun menghalangi dirinya minat tafkir, untuk memikirkan kaifiyah, bagaimana sifat Allah Subhanahu wa taala. Wa hadha at-tariq, jalan ini, metode ini, yaitu metodenya Ahlus Sunnah wal Jamaah, idza salakahul insan, apabila manusia berada di atasnya, istaraha katsiran, maka dia akan tenang. Wa hadhihi halus salaf, karena itulah kondisinya para salafun salih. Walihada lamma jaa rajulun ila al-Imam Malik, suatu ketika datang orang kepada di majlisnya Imam Malik rahimahullahu taala. Qala ya Aba Abdillah, dia berkata, ya Aba Abdillah, wahai Imam Malik, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, Ar-Rahman, Allah beristiwa di atas arsy-Nya. Dia kemudian bertanya kepada Imam Malik, kaifa istawa? Bagaimana istiwanya Allah? Fa atraqa bi ra'sihi wa qala, Imam Malik menggetok, memukul kepalanya. Atraq, mitraqah, palu. Kalau mitraqah itu bahasa Arabnya palu. Atraqa, digetok kepalanya, ya. Nah, fa atraqa bi ra'sihi. Namanya Imam Malik terkenal keras di majlisnya. Wa qala al-istiwa'u ghairu majhul. Istiwanya Allah Subhanahu wa taala itu diketahui dengan pasti. Kenapa diketahui?
Allah yang berfirman di dalam Al-Quran, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Diketahui. Wal kaifu majhul. Wal kaifu ghairu ma'qul. Kaifiyahnya, bagaimana istiwanya Allah Subhanahu wa taala tidak diketahui. Tidak Allah Subhanahu wa taala beritakan kepada kita. Wal imanu bihi wajib. Namun mengimani bahwa Allah beristiwa di atas arsy-Nya adalah kewajiban. Kewajiban bagi kita menetapkan, mengimaninya. Jangan bertanya bagaimana istiwanya. Was-su'alu anhu bid'ah. Kalau ada yang bertanya tentang bagaimana istiwanya Allah, itu merupakan perkara bid'ah di dalam akidah. Di dalam akidah, bukan bid'ah amaliyah lagi. Bid'ah di dalam akidah. Wa ma araka, kata Imam Malik, illa mubtadi'an. Tidaklah aku melihatmu kecuali engkau adalah ahli bid'ah. Sedikit lagi ikhwaya, karena supaya kita masuk ke matan. Amma fi asrinal hadir. Adapun di zaman kita saat ini, fanajidu man yaqul, kita temukan orang yang mengatakan, Inna Allah yanzilu ila as-sama'id dunya hina yabqa thuluthul lailil akhir kulla lailatin. Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia di sepertiga malam terakhir setiap malam. Fayalzamu, maka ini melazimkan. Ini muskilahnya di kalimat ini. Maka ini melazimkan. Siapa yang melazimkan? Kenapa otak Anda yang melazimkan hukum bagi Allah Subhanahu wa taala? Kalau berbicara tentang makhluk, oke, mungkin bisa melazimkan, tapi Anda berbicara tentang Khalik. Maka dari awal kalimatnya sudah salah. Mereka mengatakan ini melazimkan. Siapa yang melazimkan? Beraninya Anda melazimkan aturan bagi Allah Subhanahu wa taala? Katakan kepada mereka, fayalzamu min hadza ay yakuna kullal laili fis sama'id dunya. Itu melazimkan, kata mereka, Allah Subhanahu wa taala ada terus. Tidak pernah naik lagi ke Sidratul Muntaha, di atas arsy-Nya. Ada terus-menerus di langit dunia. Kenapa ikhwah? Li'anna al-laila yamshi ala jami'il ard. Karena malam ini berputar. Kalau sepertiga malam di sini, di tempat lain bukan sepertiga malam. Dan sepertiga malam akan ada terus. Hanya berputar, berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Maka mereka memikirkan, kalau sepertiga malam artinya Allah Subhanahu wa taala tetap di langit dunia, tidak pernah lagi naik ke atas. Karena sepertiga malam itu tidak akan pernah habis. Ini hukumnya manusia. Ini sudah menyamakan Allah dengan makhluk. Karena dihukumi Allah berdasarkan akal yang sangat terbatas. Naam. Fathulutsu yantakilu min hadzal makan ila makanin akhar. Ya, sepertiga berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Wa hadza ikhwah, ini ikhwah, lam yakulhu sahabah. Tidak ada dari sahabat sama sekali. Sekian banyak sahabat Nabi, tidak ada sahabat sama sekali yang berkata dengan perkataan yang diucapkan oleh orang-orang yang berani yang hidup sezaman dengan kita hari ini. Walau kana hadza. Wah, perhatikan ikhwah. Seandainya ini terbetik di dalam hatinya orang-orang yang beriman pada saat itu, sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, la bayyanahu Allah, pasti Allah akan menjelaskan. Pasti Allah akan menjelaskan dengan tiga cara. Satu dari tiga cara tersebut. Imma ibtidaan, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan perkara tersebut di dalam Al-Qur'an. Di dalam Al-Qur'an. Au ala lisani rasulihi, atau melalui lisannya Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang perkara tersebut. Karena Allah tahu apa saja yang terbetik di dalam hati hamba-hambanya. Apalagi hamba-hambanya yang mulia, yang hidup sezaman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi pasti kalau itu terbetik, Allah jelaskan di dalam Al-Qur'an atau Allah jelaskan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atau
yuqayyidu man yas'aluhu anhu fayujab. Allah menskenariokan ada di antara sahabat yang bertanya kepada Nabi, kemudian Nabi menjawabnya. Ya, ada yang bertanya kepada Nabi, kemudian Nabi menjawabnya. Kama sa'ala sahabat, sebagaimana ada di antara sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada beliau, aina kana Allah qabla an yakhluqa as-samawati wal ard fa ajabahum. Di mana dulu Allah Subhanahu wa taala sebelum menciptakan langit dan bumi? Ini dipertanyakan oleh mereka, oleh sahabat Nabi SAW. Maka Nabi SAW menjawab pertanyaan tersebut. Ada di ininya ya, di bawah ya. Kana fi ama'in ma tahtahu hawa wa ma fawqahu hawa wa khalaqa arsyahu 'alal ma. Ya, beliau ada di atasnya tidak ada angin, hawa, di bawahnya tidak ada angin, kemudian menciptakan arsy-Nya di atas air. Itu yang dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa hadha su'alul 'azim. Pertanyaan yang mulia yang disampaikan oleh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yadullu ala kunna ma yahtaju ilaihi nas, menunjukkan bahwa semua yang dibutuhkan oleh manusia, fa innallaha yubayyinuhu, maka Allah Subhanahu wa taala pasti menjelaskannya bi ahadit turuqits tsalatsah, melalui salah satu dari 3 jalan tersebut. Allah yang menjelaskan langsung, dijelaskan oleh Nabi, atau Allah menskenariokan, ada di antara sahabat yang bertanya kepada Nabi, kemudian Nabi menjawab. Fal jawabu anil iskal, jawaban dari muskilah yang disampaikan tadi berkenaan dengan turunnya Allah Subhanahu wa taala fi hadisin nuzul, berkenaan dengan hadisun nuzul, ayyuqala, maka kita katakan kepada mereka, madama thuluthil lailil akhir fi hadhihi al-jiha baqiyan fan nuzulu fiha muhaqqaqun. Selama sepertiga malam itu masih ada di salah satu bagian dari bumi ini, maka kita harus meyakini fan-nuzulu fi sama'id dunya muhaqqaqun. Maka Allah Subhanahu wa taala turun. Bagaimana turunnya tidak usah bertanya. Tidak usah bertanya. Karena yang disampaikan di dalam hadis, yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala. Allah turun di sepertiga malam terakhir, di setiap malam. Maka yakinilah bahwa Allah turun. Tidak bisa kita tanyakan bagaimananya, karena akal kita sangat terbatas. Akal kita sangat terbatas. Tidak bisa memikirkan dengan pasti bagaimana turunnya Allah Subhanahu wa taala. Apalagi Allah tidak mengabarkan kepada kita bagaimana turunnya Allah Subhanahu wa taala. Maka yakini bahwa Allah turun. Wa fi ghairiha la yakunu nuzulun qabla thuluthil lail akhir. Jadi di tempat yang lain sebelum sepertiga malam Allah tidak turun di tempat tersebut. Allah tidak turun di tempat tersebut. Awin nis, ataupun di setengah malam, di pertengahan malam. Wallahu azza wa jalla, dan yang bertanya kepada ini kita tanyakan kepada mereka, Allah azza wa jalla laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada dari makhluk ini pun yang sama dengannya, yang serupa dengannya. Jadi jangan dikiaskan turunnya Allah Subhanahu wa taala dengan turunnya makhluk. Jangan dikiaskan istiwanya Allah Subhanahu wa taala dengan bersemayamnya makhluk. Wa alaina, dan kita sebagai orang yang beriman kepada Allah, an nastaslima, pasrah, menerima apa yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan. Apalagi Allah bercerita tentang dirinya. Kita yakini apa yang Allah ceritakan, yang Allah sampaikan kepada kita. Wa an naqul, selayaknya bagi seorang mukmin sejati yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, hendaknya mengatakan pada nas-nas yang bercerita tentang sifat Allah Subhanahu wa taala, apalagi sifat khabariyah dan sifat fi'liyah,
maka kita hendaknya mengatakan sami'na wa ata'na wattaba'na wa amanna. Kami mendengarkan, kami mentaati, kami mengikuti, kami beriman kepadanya. Fahadhihi wazifatuna, ini tugas kita. Inilah yang menjadi tugas kita. Bukan tugas kita untuk mengetahui bagaimana turunnya Allah. Bukan tugas kita untuk mengetahui bagaimana istiwanya Allah Subhanahu wa taala. Apa faedahnya bagi kita? Faedahnya bagi kita ketika kita mengetahui batas kemampuan kita dan kita mengakuinya dan mengetahui bagaimana luasnya ilmu Allah Subhanahu wa taala sehingga sifat-sifatnya tidak bisa kita kaifiyahkan karena zatnya tidak pernah kita lihat. Ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, la natajawazu al-Qur'an wal hadis. Pada perkara ini kita tidak boleh melampaui apa yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan di dalam Al-Qur'an, kita pun tidak boleh melampaui apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam sunnah-sunnahnya yang sahih. Ini yang bisa kami sampaikan pada pertemuan kali ini. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una ya rabbal alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.